Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kirami ajma'in. Thumma ila jamil malaikatil muqarrabin. Thumma ila arwahi jamil muallifil kutub, khususan sahabat Imam Solihim wa furihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mengaji atau ngaos bareng online. Wonten kesempatan menika kita sareng-sareng ngaos kitab At-Taqrib. Kitab At-Taqrib ini adalah kitab yang membahas tentang bab-bab syariat atau bab-bab fikih. Nah, kenapa kok perlu dikaji? Karena di dalam kehidupan ini kita sangat penting untuk mengetahui bersama. Karena suatu amal ketika tidak dibarengi dengan ilmu sama saja dengan suatu kebohongan. Tuh. Di sini saya akan membahas tentang kitab At-Taqrib atau yang lebih dikenal dengan kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Kitab ini dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah Al-Imam Ahmad bin Husain Al-Asfahani, atau yang beliau lebih dikenal dengan Al-Imam Al-Qadi Abi Suja. Beliau adalah ulama yang bermadhabkan madhabnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Di dalam kitab ini dibahas berbagai macam ibadah atau dalam hal-hal syariat. Yang pertama, nanti kita bersama mengkaji tentang bab yang menjelaskan tentang sesuci. Karena apa? Kenapa kok bab sesuci ini diletakkan di awal? Karena pentingnya ketika melakukan ibadah, baik itu sholat, puasa, dan apapun, terutama sholat kita, nah itu perlu adanya mengetahui untuk bab tentang sesuci ini. Nah, langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Bisanatil mutasil ilal Imam Ahmad bin Husain Al-Asfahani rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amiddana bi asrarihi wa anwarihi fid daraini amin. Kitabut Taharati. Ai hadza kitabut Taharati, tegesi utawi iku kitab kang nerangake sesuci. Al-miyahu utawi pira-pira banyu allati yajuzu kang wenang apa tadhiru sesuci. Biha kelawan almiyah utawa biha kelawan alati. Sab'u miyahin iku pitu pira-pira banyu. Ma'us samai siji ya banyu langit utawa banyu udan, wa ma'ul bahri lan banyu segara utawa banyu langut, wa ma'un nahri lan banyu bengawan utawa banyu sungai, wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur, wa ma'ul aini lan banyu sumberan, wa ma'ul salji lan banyu salju, wa ma'ul bardi kenging, wa ma'ul barati nggih kenging, wa ma'ul barati lan banyu embun. Tsummal miyahu nuli utawi pira-pira banyu al arbaati aksamin iku ing atase papat pira-pira bagian. Tahirun mutahhirun, tahirun ya banyu suci, mutahhirun kang nyucikake. Ghairu makruhin kang ora makruh apa isti'maluhu nggunakake banyu. Wa huwa utawi banyu tahirun mutahhirun ghairu makruhin iku almaul mutlaqu ya banyu mutlak. Wa tahirun mutahhirun, wa tahirun lan banyu suci, mutahhirun kang nyucikake, makruhun kang makruh apa isti'maluhu nggunakake banyu. Wa huwa utawi banyu tahirun mutahhirun makruhun iku almaul musyammasu
banyu kang dipanasi utawa banyu kang den panasi. Wa tahirun ghairu mutahhirin, wa tahirunan banyu ghairu mutahhirin kang ora nyucikake li ghairi maring liyane banyu. Wa huwa utawi banyu mau iku almaul musta'malu banyu musta'mal, wal mutaghayyiru lan owah bima kelawan barang utawa bima kelawan perkara khala tau kang nyampuri hu ing banyu minat tahirati saking pira-pira suci. Wa ma'un najisin, wa ma'un najisin nggih kenging, wa ma'un najisun nggih kenging. Wa ma'un lan banyu najisun kang najis, wa huwa utawi ma'un najisin utawa ma'un najisun alladzi halat kang nyampuri fihi ing dalem ma'un najisin najasatun apa najis, wa huwa utawi ma'un najisin dunal kullataini kang ora ana rong kolah utawa kang kurang rong kolah, au kana kullataini utawa ana rong kolah fataghayyara mongko owah wal kullatani lan rong kolah khamsu mi'ati ritlin iku 500 ritil utawa 500 kati bil Baghdadi kelawan bangsa Baghdad takriban hale kira-kirane fil asahi ing dalam kaul asah. Di sini menjelaskan tentang yang pertama yakni kitabut thaharati. Kita ketahui dulu apa sih makna daripada Alkitab. Kitabun. Kenapa tadi kok saya membaca ai hadza kitabut thaharati tegesi utawi iki iku kitab kang jelasake thaharah utawa sesuci. Di sini ai hadza kenapa tidak ditampakkan karena hukumnya dibuang. Pembuangannya itu sudah maklum di kalangan ulama nuhat utawi ulama nahwu. Nah, ai hadza mana dasarnya wa hatfuha yu'lamu jaizun kama taqulun zaitun ba'da man indakuma. Nah, pengertian daripada Alkitab ini secara bahasa yakni bimakna al-dham'u wal jam'u, dengan makna mengumpulkan atau kumpul, wa istilahan dan makna secara istilah yakni ismul jinsin al ahkam, yakni nama daripada suatu jenis dari beberapa hukum. Itu makna daripada kitab. Sedangkan makna daripada thaharah yakni suatu perkara, amma thaharatu bil dhammi fas. Nah, nama daripada suatu perkara yang atau suatu perbuatan yang membolehkan kita untuk melaksanakan suatu ibadah, baik itu sholat, puasa, itu namanya thaharah. Nah, al-miyahu allati yajuzu ini membahas tentang bab air atau macam-macam air yang boleh digunakan untuk sesuci. Apa saja macam-macamnya? Sab'u miyahin, ada 7 perkara yakni air langit atau air hujan. Ini air hujan, kemudian air laut, wa ma'ul bahri, wa ma'un nahri, dan air sungai, wa ma'ul bi'ri, dan air sumur, wa ma'ul aini, dan air sumberan atau air yang nyumber, wa ma'ul salji, dan air es, wa ma'ul bardi, dan air embun. Nah, di sini macam-macam air yang boleh digunakan untuk suci ada 7. Kemudian bagian-bagian daripada air tersebut dibagi menjadi 4. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'maluhu. Nah, kemudian macam-macam air terbagi atau dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yakni yang pertama tahirun mutahhirun ghairu makruhin, air suci yang mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Air ini dinamakan dengan air mutlak. Air mutlak yakni dijelaskan di dalam kitab Fathul Qarib, syarah daripada kitab At-Taqrib, bahwasanya air yang keberadaannya suci atau secara eksistensinya suci dan dapat dipakai untuk bersuci serta dapat menyucikan benda-benda tanpa adanya suatu qayyid atau ikatan yang tetap. Sebagaimana misal contoh air sumur. Nah, air sumur itu termasuk air mutlak. Kemudian ketika dipindah di dalam wadah misal gelas. Nah,
gelas itu adalah suatu qayyid. Qayyid akan tetapi qayyid yang tidak tetap. Nah, itu secara hakikatnya air itu masih tetap hukumnya sebagai air sumur. Misal air sumur itu masih mutlak, tapi karena itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua yakni wa tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu wa huwa al-ma'ul musyammas. Yang kedua, air suci yang mensucikan akan tetapi makruh untuk digunakan. Nah, air ini dinamakan dengan air musyammas. Air musyammas ini adalah air yang dipanaskan terik matahari di dalam suatu wadah. Nah, wadah yang dengan mudah menerima dari serapan matahari. Seperti ya misal yang mudah lah menghantarkan panas, itu hukumnya makruh untuk digunakan. Karena apa? Di sini dijelaskan hukum kemakruhannya adalah digunakan di dalam untuk mensucikan badan, fil badani la fi thawbi, dengan alasan, dengan tujuan untuk mencegah adanya suatu penyakit, misal penyakit kulit, karena berdampaknya pada kulit, misal penyakit penyakit kulit panu, kemudian ya lain sebagainya lah. Itu untuk suatu himbauan, bahasanya hukum kemakruhannya itu karena mencegah dari suatu penyakit. Nah, kemudian yang ketiga yakni wa tahirun ghairu mutahhirin li ghairihi, air suci yang tidak mensucikan. Yang dimaksud apa? Air suci akan tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci atau mensucikan, yakni air musta'mal. Air musta'mal apa? Dijelaskan di dalam kitab Fathul Qarib bahasanya air yang sudah digunakan untuk bersuci baik hadas ataupun najis. Nah, di sini tahirun ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwa al-ma'ul musta'mal dijelaskan di dalam syarahnya fi raf'i hadatsin au izalatin najasin. Digunakan untuk menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis. Itu. Yang keempat wa ma'un najisin atau wa ma'un najisun, air yang najis. Apa itu air najis? Wa huwa alladzi halat fihi najasatun, air yang sudah tercampur dengan atau kemasukan, misal kemasukan najis, baik air itu keadaannya berubah ataupun tidak berubah, hukumnya tetap najis. Itu yang pertama. Kemudian air najis yang kedua yakni wa huwa dunal qullatain aqullatain fataghayyara. Nah, yang kedua yakni air yang memenuhi ukuran 2 qolah ataupun kurang dari 2 qolah, ataupun lebih bisa jadi, kejatuhan atau kemasukan najis baik sedikit ataupun banyak, fataghayyara maka berubah baik secara rasanya, kemudian baunya, kemudian warnanya, itu berubah secara mutlak, hukumnya masih tetap najis. Kemudian wal qullatani khamsumi'ati ritlin, ukuran daripada 2 qolah adalah khamsumi'ati ritlin, 500 ritil atau kati bil baghdadi kelawan bangsa Baghdad. Takriban hale kira-kira atau suatu perkiraan, bahasanya ukuran daripada 2 qolah ini menurut musannif atau pengarang kitabnya di dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, saya pernah mendengar dari keterangan kiai saya bahasanya ukuran daripada 2 qolah itu adalah, misal qolah itu ukurannya panjang kali lebarnya itu 60 cm, sama-sama ukurannya, itu ukuran daripada 2 qolah. Mungkin itu keterangan singkat dari kesempatan ngaji kali ini. Kurang lebihnya ataupun ada salah ucap, salah tutur kata, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wa'afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.